Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok coding kelas. Di sini kami akan menjelaskan serta membuat program kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Lestari dan kedua rekan saya, Intan Julita dan Rafika Zuhaila. Nah, boleh langsung di-share screen, Tan? Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk membuat dan menjelaskan program kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dengan memanfaatkan inputan dan percabangan. Sebelumnya, saya akan mencoba mengingatkan atau menjelaskan kembali apa sih itu inputan dan percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa membuat sebuah inputan dengan cara memanggil fungsi bawaan Python yang bernama fungsi input, di mana fungsi input ini berfungsi untuk menerima satu buah parameter string, yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan sebuah data. Sedangkan percabangan dalam bahasa pemrograman Python, sinteks atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah if, elif, dan else, di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X, sedangkan else adalah kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Nah, dalam program yang akan kami buat ini adalah sebuah kalkulator sederhana yang hanya bisa menghitung 4 buah operasi saja. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Selain itu, kalkulator yang kita buat hanya akan terdiri dari 2 buah operan atau bilangan saja. Misalnya, 2 ditambah 1, 3 dikurang 2, atau 4 dikali 3, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam kode programnya. Yang pertama, itu kita masukkan print kalkulator sederhana. Yang kedua, itu print operasi matematika. Nah, di print operasi matematika ini, kita bisa masukkan juga print penjumlahan, yang kemudian itu ada print pengurangan, yang keempat, kelima itu ada print perkalian, dan yang keenam itu ada print ke pembagian. Nah, yang dimana pada operasi matematika ini, kita dapat memilih operasi matematika mana yang akan kita lakukan. Boleh langsung di-run-kan, kan? Nah, ini dia hasil dari kita keluarkan di terminal. Nah, jadi terdiri dari 4 buah operasi matematika, jadi kita bisa memilih operasi matematika mana yang akan kita operasikan. Dan untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rafika, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat inputan user, yang dimana kita bisa membuat sebuah inputan dengan cara memanggil fungsi bawaan Python yang bernama fungsi input. Fungsi input menerima satu buah parameter string, yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan sebuah data. Di sini user akan kita minta untuk menginputkan 3 buah inputan. Yang pertama, operasi yang dipilih, yang kedua, operan atau bilangan 1, ketiga, operan atau bilangan 2. Untuk kodenya yaitu C sama dengan input, pilih operasi 1, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, A sama dengan eval input, masukkan bilangan pertama. B sama dengan eval input, masukkan bilangan kedua. Untuk fungsi eval sendiri, yaitu fungsi eval memungkinkan program Python menjalankan kode Python di dalam dirinya sendiri. Fungsi eval digunakan untuk mengevaluasi
ekspresi aritmatika yang disimpan dalam bentuk string. Langsung saja kita akan menjalankan dari kode tersebut, yang dimana akan muncul pilih operasi 1, 2, 3, atau 4. Saya akan memilih operasi 1. Selanjutnya masukkan bilangan pertama, yaitu 5. Selanjutnya masukkan bilangan kedua, yaitu 6. Itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Intan Julita. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian percabangan. Saya jelaskan kembali. Percabangan dalam bahasa pemrograman Python, sinteks atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah if, elif, dan else. Di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X. Sedangkan else adalah kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Baiklah, kita akan memeriksa isi dari variabel operasi, apakah ia bernilai 1, 2, 3, atau 4. Langsung saja ke kodenya, yaitu if C. C ini di variabel C ini diambil dari inputan yang ini, inputan pilih operasi, yaitu operasi, dan di bawahnya kita buat hasil sama dengan A tadi tambah B. A dan B ini diambil dari inputan yang ini. Kemudian kita buat print hasil operasi dari A ditambah B sama dengan hasil. Terus selanjutnya kita buat untuk kondisi yang kedua, yaitu elif C sama dengan 2, hasil sama dengan A dikurang B, print hasil operasi dari A dikurang B sama dengan hasil. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu elif C sama dengan 3, hasil sama dengan A dikali B, print hasil operasi dari A dikali B sama dengan hasil. Untuk kondisi yang keempat, yaitu elif C sama dengan 4, hasil sama dengan A dibagi 4, print hasil operasi dari A dibagi B sama dengan hasil. Untuk yang terakhir itu kita buat else. Else ini di mana jika kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi, jadi kita buat else, yaitu else print sama dengan print tidak valid. Saya akan jalankan programnya. Di sini saya akan mencoba pilih nomor 2, pengurangan, kemudian bilangan pertamanya yaitu 10, dan bilangan kedua yaitu 5. Nah, bisa kita lihat hasil operasi dari 10 dikurang 5 sama dengan 5. Ini hasil yang ini yaitu dari kode percabangan tadi. Selanjutnya saya akan beri contoh lagi. Misal saya akan memilih nomor 3, operasi nomor 3 perkalian, kemudian saya akan masukkan bilangan pertama yaitu 5 dan bilangan kedua yaitu 6. Dan hasil operasi dari 5 dikali 6 sama dengan 30. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.